lagi bersama saya Mariskawati di channel Berbagi Bianglala SMP Negeri 1 Lubung Sekating. Dalam hal ini saya akan berbagi tentang praktek bagaimana cara membuat dendeng dari daun singkong. Check it out. Baik Bapak Ibu, di sini ada pun bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan dendeng dari daun singkong adalah yang pertama, daun singkong itu sendiri. Di sini kita butuhkan daun singkong segar dan kira-kira beratnya itu 250 gram yang sudah direbus. Jadi nanti daun singkong segar ini kita rebus, kemudian jadinya seberat 250 gram seperti ini. Kemudian berikut lagi bahannya ada bawang merah sekitar 10 siung, kemudian bawang putih 6 siung, kemudian lengkuas di sini kita ambil sebesar ibu jari, kemudian 1 serai. Kemudian semua bahan ini kita blender, kita jadi satu, hasilnya seperti ini. Kemudian berikut bahan yang kita butuhkan adalah 250 gram tepung terigu, kemudian 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji, kemudian 2 butir telur, kemudian garam secukupnya. Kemudian di sini ada kunyit bubuk, kemudian lada bubuk, kemudian ketumbar bubuk, kemudian Royco atau penyedap rasa, kemudian air secukupnya. Adapun cara membuatnya di sini Bapak Ibu, yang pertama kita ambil daun singkong yang sudah kita rebus, yang jadinya tadi beratnya 250 gram. Nah, di sini ada triknya. Kalau seandainya kita merebus daun singkong, ke dalam air rebusan daun singkong itu boleh ditambahkan 1 sendok teh soda. Hal ini bertujuan untuk membuat daun singkong itu cepat empuk, dan kemudian warna dari daun singkong kita itu menjadi hijau. Itu triknya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita ambil daun singkong yang sudah kita rebus ini, kemudian kita sayat sehalus mungkin, kira-kira seperti ini. Ini di sini saya menggunakan pisau cutter Bapak Ibu, dikarenakan pisau cutter ini kan bidangnya lebih tipis, sehingga nanti dapat menghasilkan sayatan dari daun singkong ini lebih halus lagi. Mulai. Nah, di sini awalnya kita sayat daun singkong ini dengan arah vertikal. Berarti kemudian kita sayat lagi, diulang sekali lagi secara horizontal seperti ini, sehingga nanti hasilnya lebih halus.
Nah, kira-kira bentuknya seperti ini Bapak Ibu, agak lebih halus saya tanya. Kemudian yang sudah kita sayat halus ini kita masukkan ke baskom kecil atau tempat aduk yang berukuran sedang atau kecil. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita lakukan terus sampai daun ubi ini habis. Kita ulang lagi sayat seperti semula. Kemudian kita lakukan sayatan berikutnya secara horizontal. Berarti di sini sayatannya kita lakukan dua teknik, secara vertikal kemudian horizontal. Nah, sayatan kedua kita gabung, kita jadikan satu. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini yang beratnya 250 gram daun singkong yang sudah kita rebus tadi dan sudah kita sayat kecil-kecil. Kemudian ke dalam sayatan ini daun singkong yang sudah kita siapkan tadi, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Yang ini terdiri dari tadi 10 siung bawang merah, kemudian 6 siung bawang putih, 1 luas ibu jari lengkuas, kemudian serai 1 batang kecil. Nah, bumbu ini semua kita haluskan jadinya seperti ini. Ini lalu kita masukkan ke dalam adonan dari ubi kayu yang sudah kita sayat kecil-kecil tadi Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita masukkan 250 gram tepung terigu. Kemudian 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Setelah itu kita masukkan lada bubuk kira-kira sebanyak 1 sendok makan. Nah, 1 sendok makan. Kemudian kita tambahkan kunyit bubuk sekitar 1 sendok makan juga. Kemudian kita tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok makan juga. Kita masukkan.
Dan terakhir 1 bungkus penyedap rasa. Di sini saya menggunakan penyedap rasa sapi supaya lebih rasanya lebih menyambung. Kemudian setelah itu adonan yang sudah kita campur ini kita aduk rata dengan menggunakan spatula besar atau sendok besar seperti ini, sambil kita menambahkan air sedikit demi sedikit, kira-kira seperti ini. Kita aduk rata. Dan kita tambahkan lagi air. Kemudian kita masukkan lagi, kita aduk rata lagi Bapak Ibu, sampai nanti kita menghasilkan adonan yang kental tapi tidak encer. Karena kalau nanti terlalu encer, adonan kita dalam proses penjemurannya mungkin membutuhkan waktu yang lama. Jadi airnya itu kita tambahkan sedikit demi sedikit. Sambil kita tegak-tegak adonannya Bapak Ibu, agar merata. Ini airnya masih kurang. Jadi kalau seperti ini adonannya Bapak Ibu, berarti airnya masih kurang. Boleh kita tambahkan air secukupnya lagi. Kemudian kita aduk lagi. Tambahkan lagi. Sambil kita aduk. Nah, kira-kira adonannya seperti ini. Artinya dia tidak keras tetapi tidak encer. Jadi di sini agak sedikit kental juga ya. Nih, berarti ini sudah tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, berarti kita masukkan 2 butir telur.
ke dalam adonan. Nah, dan terakhir kita tambahkan garam. Kira-kira garamnya 1 sendok makan. Kemudian kita aduk lagi sampai dia tercampur rata di adonan ini. Nah, dia jadi kalau sudah ditambahkan telur, hasilnya akan lebih kental seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini aroma ketumbarnya sudah tercium harum sekali. Nah, setelah ini tercampur rata seluruhnya, nah kira-kira hasilnya seperti ini. Setelah ini berarti kita tuang ke loyang kukus. Nah, di sini ini kita tuang di sini. Untuk loyang kukus ini boleh dilapisi oleh daun permukaannya terlebih dahulu, atau kalau misalkan tidak ada daun boleh digunakan minyak goreng. Nah, di sini saya menggunakan minyak goreng. Akan saya olesi dulu dengan minyak goreng. Tujuannya supaya adonan kita tidak lengket di tempat pengukusan ini. Jadi kita olesi dulu sampai rata. Nah, kira-kira seperti ini, berarti ini sudah rata. Kalau sudah, kita tuang adonan yang sudah kita buat tadi. Nih, oke, loyang kukus. Nah, ini supaya dia masuk seluruhnya, bisa digunakan bantuan spatula untuk membersihkan yang sisa-sisa tertinggal di sini. Nah, oke, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini sudah jadi. Nah, setelah ini adonannya sudah kita masukkan, tuangkan ke loyang kukus. Berarti kita masukkan ke kukusan yang mana terlebih dahulu airnya sudah kita panaskan. Jadi masuk ke sini. Nah, ini kita tunggu kira-kira lebih kurang 20 menit. Nah, di sini sampai 20 menit. Ini yang sudah jadi. Nah, jadi yang sudah kita kukus tadi, kira-kira hasilnya seperti ini setelah 20 menit kita kukus. Nah, ini kita keluarkan dari cetakan. Kira-kira seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian yang ini kita pindahkan ke talenan. Nah, dan lalu kita potong menjadi 4 bagian. Ini sesuai selera. Kalau di sini saya potong menjadi 4 bagian. Kira-kira seperti ini.
terdiri dari potongan-potongan 4 bagian. Kemudian ini kita iris setipis mungkin karena kita kan tujuannya untuk membuat dendeng agar nanti proses dalam penggilingannya tidak makan waktu yang lama. Ini kita iris seperti ini. Nah, kira-kira potongannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi potongan kecil ini kita susun di wadah yang agak lebih luas, atau mungkin boleh wadahnya menggunakan talam yang agak lebih besar. Nah, jadi kita potong sampai bahannya habis. Kira-kira setelah kita lakukan pemotongan dari bahan yang kita dapatkan tadi, hasilnya seperti ini. Nah, ini baru kita keringkan di bawah terik matahari. Nanti setelah kita dapatkan dendeng daun singkong ini dalam keadaan kering, kira-kira butuhkan waktu mungkin 2 hari. Nah, setelah itu kita kemasan sesuai dengan selera yang bisa kita pasarkan. Oke, Bapak Ibu, demikianlah tutorial cara membuat dendeng daun singkong. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.